Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwatiman rahimakumullah, masih membicarakan tentang sifat-sifat orang munafik. Kalau di ayat ke-204 Allah menceritakan tentang bagaimana manisnya perkataan orang-orang munafik, padahal di dalam hatinya dia penentang yang sangat keras. Orang-orang munafik ini kalau di ayat ke belasan di surah Al-Baqarah sebelumnya ini dikatakan wa idza qila lahum aminu qalu amanna. Kalau dikatakan beriman pada mereka, mereka beriman, amis. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Kalau kembali ke setan-setan mereka, teman-teman mereka, mereka berkata kami bersama kalian. Nah, kalau di ayat yang ke-204 yujibuka qauluhu fil hayati dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa ala durisam. Dia mengatakan sesuatu yang menakjubkan bagi orang lain. Kemudian juga sampai berani bersaksi, bersumpah demi Allah atau membawa-bawa Allah dalam segala perkataannya supaya dipercaya oleh manusia. Jadi ngadadak soleh, ngadadak bager, ngadadak berjamaah, ngadadak mere, ngadadak anu sabab hayang dipercaya, sabab hayang dipilih. Nah, di ayat ke-205 wa idza tawalla sa'a fil ardi diufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Dan jika tawalla mereka itu berpaling darimu, jadi ning harap jeung urang mah amis gitu. Nalika berpaling indit di urang tah goreng itu kan. Jadi disebutkan tadi wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim, ketika kembali kepada setan-setan mereka. Nah, kemudian di kalimat yang lain, tawalla itu selain berpaling dari wala mudbiron, itu juga wala itu artinya memimpin atau berkuasa. Jadi tujuan mereka itu ingin berkuasa. Ketika sudah berkuasa, sa'a fil ardi, ternyata mereka itu giat. Jadi kalimat sa'a itu berlari-lari kecil, semangat, cepat, sehingga mentak ayat kalimat sa'i. Nah, itu berlari kecil karena giat atau semangat. Nah, ketika sudah jadi pemimpin, giat nate lain anu diomongkeun amis di awal, bukan ketika janji-janji ketika kampanye, tapi justru giat nate liufsida fiha. Nah, untuk merusak padanya, wa yuhlikal harsa, dan juga menghancurkan kebun-kebun, wanasal, dan juga keturunan. Kalimatna atop para ulama hiji yujibuka, kemudian atop deui kadinya kana yufsida, kemudian kana yuhlika. Jadi amis heula caritaan, geus kapilih ngaruksak, geus ngaruksak ngahancurkeun. Nah, yuhlikal harsa wa nasl, menghancurkan kebun-kebun dan juga keturunan, ini bisa jadi dalam makna yang hakiki. Jadi pembalakan liar, kemudian juga kebun-kebun dihancurkan dan sebagainya dengan dalih untuk membuat anu. Resapan air berkurang, menyebabkan banjir, jeung sajabat. Nah, itu teh disebutkan kemarin nama di surah Al-Baqarah sebelumnya itu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun.
Kalau misalnya mereka dikatakan jangan merusak, mereka berkata kami mau berbuat kebaikan, berbuat keberesan, pembangunan. Tapi akibatnya ternyata setelah itu menghancurkan. Baik yang dihancurkan itu secara hakiki atau misalnya amdalnya, antisipasi, kemudian aspek dampak dari sosialnya, itu tidak diperhitungkan. Kemudian ikhwatimar rahimakumullah, kalimat harsa ini di dalam Al-Quran juga digunakan sebagai kiasan terhadap perempuan. Nisa'ukum harthu lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri kalian itu adalah kebun bagi kalian. Nah, dikatakan kebun ini juga dimaksudkan perempuan. Jadi yang pertama dididik itu adalah perempuannya. Kenapa? Karena perempuan itu adalah ibu, gambaran suatu negara. Lamun misalnya rusak perempuanna teu kabayang generasina sabaros kumaha. Maka dengan trend center, dengan viral, dengan anu diangkat teh justru lain anu berprestasi tapi anu sensasional justru jabana ta eta teh justru untuk merusak generasi selanjutnya. Maka ibu-ibu, nah ini adalah harus dijaga. Kenapa? Karena mereka itu cermin bagi sebuah negara dan juga gambaran selanjutnya bagaimana keturunan generasi dalam suatu negara. Ya, kebayang gitunya, namun misalnya budakna paling kreatif, soleh hafal Quran, terkabayang da indung lagi mau jauh beda. Tapi mun budakna misalnya nganggo acukna, leutik keneh padahal can bisa milih make rok mini, make rekmo, joget di panggung. Teu kabayang sigap mah. Malah sakapung mah nusak mirisnya. Aya indungna budi budakna deh gitu. Aya budakna budi indungna kata itu, jadi gambaranna seperti itu. Nah kemudian anasa juga ini diartikan keturunan. Maka maksudnya adalah generasi-generasi, termasuk dari bagaimana generasi itu lahir. Ibu sama bapak pas kawannya jadi rahasia umum bahwa perzinahan itu sudah semakin merajalela. Dan ironisnya itu pernah dibagikan bagi kondom gratis. Kira-kira generasi orang sejak kumaha gitu. Kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang kemarin 14 Februari Valentine dan sebagainya, hari kasih sayang, anu sabenerna mah justru ngadon jadi momentum perzinahan. Tapi karena nilai ekonomisnya itu besar, dipertahankan. Lain teu apal eta teh lain ajaran Islam, lain teu apa eta teh bukan sesuatu yang diajarkan dalam agama dan norma budaya kita, tapi nilai ekonomisnya itu besar, maka dipertahankan. Generasi-generasi dan geus lahir kadang anu puntennya teu apa juntrunganana teh turunan saha karena hasil perzinahan. Mah aya nu dipikeun ka panti asuhan akibat kecelakaan. Nah, kadituna geus lahir generasi dirusak oge dengan gadget yang masuk ke rumah-rumah, tontonan-tontonan. Kemudian juga sesuatu yang viral itu karena sensasinya, bukan karena manfaatnya. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, itu semua tidak berjalan alamiah. Ada orang-orang yang menjadi otak, nama ujug-ujug atuh. Ini mah ujug-ujug, ya aya nu teu lembur terus diangkat, ditayangkan. Berarti mah ujug-ujug. Ada orang-orang di belakangnya. Nah, ini aktor-aktor orang munafik. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah itu tidak menyukai orang-orang yang merusak. Makanya kalau misalnya dunia tanpa ada manusia rapih gitu. Beres tuh. Ini maksudnya dunia uang manusia ini beres kenaon alami. Jadi alam itu sudah, karena apa?
tengah ruksak lah gitunya. Sok lamun misalnya singa paling ngarekep ngan hiji we geus suara mah geus. Tapi kan jelema mah pikeun ka ngaruksakna teh. Lamun misalna sato domba ngaruksak ka kebon saat ngaruksakna. Tapi jelema mah make beko. Wah, ngaruksakna teh. Nah, eta teh ikhwatimar rahimakumullah. Maka kata Allah dikatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan merusak setelah dibereskan. Makanya dimulai dari kita mendek bangun, perhatikan efekna naon, halangan teu, terus bakal menyebabkan dampak sosial apa dan sebagainya. Bisi gitunya apa yang kita niatkan untuk kemaslahatan, keberesan ternyata berakibat jelek. Nah, ikhwatimar rahimakumullah, itu yang harus diwaspadai dari sifat-sifat orang munafik yang kedua di Al-Qur'an Al-Baqarah 205. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.